Nah, hari ini kita akan belajar tentang loneliness dan Kak Nata akan membantu kita untuk memahami tema tersebut. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memulai mendengarkan firman, mari kita bersatu berdoa untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang maha baik, terima kasih Tuhan Yesus telah masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal pertengahan hingga akhir, dan kami datang ke hadirat-Mu, membawa dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami memohon ampun kepadamu ya Tuhan, bila kami masih belum bisa mencontoh teladan-Mu, bila kami masih hidup jauh dari kehendak-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ini dalam demi nama saja kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman yang terkasih, berita anugerah kali ini dibaca dari Matius 6 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian berita anugerah. Nah teman-teman, setelah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang telah dibacakan oleh Intan, sekarang kita akan naikkan pujian, kita bawakan lagu Dengan Sayangmu.
Sini dong. Nah teman-teman, ini dia Kak Nata yang akan menyampaikan firman Tuhan. Untuk Kak Nata, dipersilakan. Terima kasih. Halo teman-teman semua, Komisi Remaja senang bisa berjumpa dengan teman-teman di kebaktian remaja kali ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di kesempatan ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengarkan bersama-sama kami bisa memahami dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami, anak-anak remaja. Bapa, inilah doa kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Halo teman-teman semua, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Baik, ini pertama kalinya saya di Komisi Remaja, jadi saya tidak tahu style teman-teman atau kayak teman-teman bagaimana mendengarkan firman Tuhan. Apakah suka yang panjang, atau yang singkat, padat dan jelas, atau yang ada humor-humornya, ada diskusi, games dan segala macam. Tapi saya harap teman-teman melalui firman hari ini, teman-teman bisa mendapatkan pelajaran yang baik untuk kehidupan teman-teman. Tema yang akan kita bahas hari ini bersama-sama yaitu loneliness atau kesepian. Pembacaan kita dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 tentang Elia ke Gunung Horeb dan Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Nah, teman-teman, berbicara tentang loneliness atau kesepian, saya jadi ingat dengan satu cerita tentang seorang gadis remaja yang tampaknya dia begitu sempurna. Mengapa saya bilang begitu? Karena secara ekonomi keluarganya, orang tuanya, papa dan mamanya memiliki pekerjaan yang mapan, pendapatan yang baik, sehingga bisa dibilang dia berlebihan. Kemudian secara sosial, strata sosial, orang tuanya memiliki kedudukan yang tinggi. Pasti kalau memiliki kedudukan yang tinggi dikenal oleh banyak orang, dihormati, disegani oleh banyak orang, dan kalau orang tuanya terkenal, pasti anak-anaknya juga terkenal. Bilang cantik, dia cantik, manis. Kemudian pintar, wah, jangan diragukan lagi, nilainya selalu sempurna di kelas. Kemudian dia mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler, kemudian berbagai organisasi, gereja dan sekolah. Dia anak yang baik, yang sopan santun. Jadi setiap orang yang kenal dia, yang tahu tentang dia, selalu ingin ada di posisi dia. Mereka menganggap kalau dia ini sempurna sekali. Tapi teman-teman, suatu ketika dia dilarikan ke rumah sakit karena percobaan bunuh diri. Pasti setiap orang yang mengenal dia, andaikan saya atau teman-teman mengenal dia, bertanya-tanya kenapa dia melakukan hal itu. Seorang yang tampak sempurna, yang berkelebihan, berkecukupan, yang punya segalanya, melakukan hal seperti itu. Kenapa dia bisa melakukan hal itu, teman-teman? Singkat cerita, setelah dia pulih, kemudian orang tuanya memutuskan untuk membawa dia ke psikolog, dia untuk terapi dan konseling, dan akhirnya mereka tahu kalau penyebab dari bunuh diri adalah kesepian yang dia rasakan. Kenapa? Karena dia punya orang tua yang tampaknya hebat sekali, punya segalanya, tapi tidak punya cukup waktu untuk mendampingi dia, untuk berbagi cerita, untuk mendengarkan ceritanya, untuk sharing tentang apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan. Tampaknya dia punya banyak orang-orang yang ada di sekeliling dia, yang kenal dia, yang senang dengan dia, yang kagum dengan dia, tapi tidak cukup orang yang menjadi sahabatnya, yang bisa berbagi cerita dengan dia. Sehingga dia merasa sendiri, kesepian, tidak ada orang yang memahami dia. Apa yang dilakukan hanyalah rutinitas yang membosankan, teman-teman. Itulah penyebab dia mengambil tindakan seperti itu, teman-teman. Teman-teman, pernahkah teman-teman ada di posisi gadis ini? Atau pernah merasa mungkin tidak sampai kepada bunuh diri, tapi merasa sendiri, merasa tidak dipahami, merasa tidak ada orang yang mengerti, ditolak, tidak diterima di dalam komunitas atau kelompok-kelompok bermain, di sekolah, atau mungkin di gereja, di komisi remaja mungkin, atau merasa seperti tidak ada orang yang memahami, teman-teman, merasa sepi, sendiri. Kalau misalnya teman-teman merasa hal seperti itu, atau mungkin melihat orang lain
mengalami hal itu, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus teman-teman lakukan? Mungkin sekarang ada teman-teman yang merasakan, atau mungkin tidak. Mungkin besok kita bisa merasakan itu. Kita tidak tahu dengan apa yang ada di depan, ya kan teman-teman? Tapi kalau kita merasakan hal itu atau kita mengalami hal itu, mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami perasaan kesepian di dalam diri kita, perasaan tidak berarti, tidak berharga, ditolak dan segala macam. Firman Tuhan hari ini kita belajar dari kisah Nabi Elia. Dia adalah orang dewasa, bukan anak remaja. Dia adalah orang dewasa. Kemudian dia nabi yang hebat, terkenal di bangsanya, bangsa Israel. Dia pemberani. Dia bahkan mengalahkan nabi-nabi Baal, membunuh mereka, menyatakan kebenaran Allah di depan bangsanya. Dia pemberani sekali teman-teman. Dan dia tampaknya hebat dan terkenal. Sempurna kita bisa bilang. Tapi Elia bisa sampai pada titik terendah dalam hidupnya, teman-teman. Ketika bangsanya menolak Allah, kemudian meninggalkan dia, ketika teman-teman nabinya harus dibunuh oleh Ratu Isabel, ketika dia dikejar-kejar oleh Ratu Isabel dan Raja Ahab, dia melarikan diri, dia bersembunyi, tidak ada orang yang memahami dia, dia merasa dia gagal dalam pekerjaannya, merasa Tuhan meninggalkan dia. Dan pada akhirnya dia meminta Tuhan untuk mengakhiri hidupnya. Nah teman-teman, Elia merasakan hal itu, sehingga dia meminta Allah untuk mengakhiri hidupnya. Tapi ketika kita merasa terpuruk, ingat bahwa apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan tidak sama seperti apa yang Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat Elia ketika dia menginginkan Allah untuk mengakhiri hidupnya. Allah justru mengirim malaikat untuk datang memberi dia makan, untuk memberi dia kekuatan, sehingga Elia mampu untuk berjalan sampai ke gunung Horeb untuk bertemu dengan Tuhan. Teman-teman, ini menandakan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan membantu kita untuk bertahan dalam keterpurukan kita, dalam persoalan yang kita hadapi. Ketika Elia tiba di gunung Horeb dan dia menyampaikan semua keluh kesahnya, semua permohonannya kepada Tuhan untuk memberi dia kekuatan, untuk menyertai dia, untuk memberkati bangsa Israel, akhirnya karena kegigihan Elia, Tuhan bertemu dengan Elia. Teman-teman, Tuhan tidak bertemu Elia di dalam angin ribut dengan badai yang mengguncang membunuh, tetapi Tuhan bertemu dengan Elia melalui angin sepoi-sepoi. Artinya bahwa Tuhan merangkul Elia. Tuhan merangkul kita semua dengan kasih, dengan kelemah lembutan, dengan ketulusan. Dan Tuhan akhirnya memulihkan Elia, teman-teman. Sehingga perasaan-perasaan tidak berharga yang dimiliki oleh Elia semuanya hilang. Elia kembali bangkit untuk menjalankan tugasnya yang diberikan oleh Tuhan. Teman-teman, mungkin kita akan sama seperti Elia. Tapi ketika kita merasakan hal itu, kita ada di posisi itu, ingat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan akan selalu ada untuk kita. Saya mau menunjukkan kertas ini untuk teman-teman. Teman-teman bisa lihat apa yang ada pada kertas ini. Titik hitam di tengah-tengah kertas putih. Betul teman-teman. Titik hitam ini diibaratkan sebagai persoalan kita, masalah yang kita hadapi, perasaan tidak berharga yang ada di dalam diri kita. Tapi kita tidak boleh berfokus kepada titik hitam ini. Berfokuslah pada lembaran putih kosong ini. Ini mengibaratkan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita lebih besar daripada persoalan yang kita punya. Tuhan akan selalu menyertai kita asalkan kita mau membuka diri untuk menerima pertolongan Tuhan. Tuhan menyediakan banyak orang.
Tuhan menyediakan keluarga, papa dan mama. Jika teman-teman mau berbicara kepada papa dan mama, mau membuka diri, mau berbagi cerita, orang tua kita pasti akan memahami kita dan mendengarkan kita. Kepada teman-teman di sekolah, di komisi remaja, kita bisa sharing cerita kita. Kita bisa berbagi cerita kita, sehingga kita tidak merasa sendiri dalam persoalan kita. Pelayan Tuhan, pendeta, majelis, pendamping, remaja, teman-teman bisa berbagi cerita. Teman-teman bisa menyampaikan apa yang teman-teman harapkan, apa yang ada dalam teman-teman punya hati. Setiap orang yang mendengarkan cerita kita pasti bisa membantu kita, menolong kita. Tapi ingat, kita boleh berbagi cerita kepada orang yang kita percayai. Guru, psikolog, kita bisa berbagi cerita kepada mereka. Mereka adalah jawaban-jawaban Tuhan atas persoalan yang kita hadapi. Jangan berfokus pada persoalan kita. Berfokuslah untuk jawaban yang Tuhan berikan bagi permasalahan hidup kita. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan untuk kita. Kalau kita menutup diri, kita akan berakhir seperti gadis remaja yang tadi. Tapi kalau kita membuka diri untuk Tuhan, kita akan sama seperti Elia. Ingat, ada satu quotes untuk teman-teman. Maybe I'm alone, but I'm not lonely. Mungkin saya sendiri, tapi saya tidak kesepian. Karena Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Teman-teman, tiba saatnya untuk kita memberikan sedikit dari apa yang kita punya. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman boleh mengirimkan di rekening gereja oleh link di bawah ini. Nah, untuk nas pembimbing persembahan kita diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah teman-teman, untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan Aku Bawa dan Berikan. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih telah memberikan kami banyak berkat ya Bapak. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk dapat memberikan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau memberkati orang-orang yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini dapat dipergunakan dengan bijaksana dan dapat memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Teman-teman, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat dan penerimaan berkat yang akan disampaikan oleh Kak Nata. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kebaktian remaja hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami, terkhususnya hari ini kami telah selesai kebaktian komisi remaja Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Puji-pujian yang kami panjatkan kepadamu Tuhan, kiranya bisa menjadi berkat sukacita bagi kehidupan kami. Bapa di surga, di saat ini kami berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami yang sementara ada dalam persoalan pandemi COVID-19. Tuhan memberkati setiap pihak yang berusaha untuk mendapat berbagai pertolongan, mendapat berbagai obat
mulai dari pemerintah, tim medis, orang-orang yang berusaha keras Tuhan untuk bisa menemukan vaksin atau obat sehingga masyarakat Indonesia bisa pulih Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia yang kehilangan orang-orang terkasih karena pandemi ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan sukacita, dengan damai sejahtera sehingga kehidupan mereka bisa dilimpahkan dengan sukacita. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa ini Tuhan sehingga mereka bisa bekerja dengan penuh hikmat, dengan penuh ketulusan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka Bapa. Bapa di surga, kami serahkan doa kami secara khusus Tuhan untuk gereja kami GKI Salatiga dalam pelayanannya. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin gereja ini Bapa, sehingga mereka mampu melayani Engkau melalui jemaat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan hati, sehingga gereja ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk kami sebagai anak-anak remaja. Tuhan mau memberkati kami dalam studi kami, dalam kehidupan kami, pergaulan kami, aktivitas kami setiap hari. Tuhan memberkati kami dengan hikmat dan Roh Kudus, dengan sukacita, sehingga apapun yang kami lakukan bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa untuk orang tua kami, Papa dan Mama, sanak saudara. Tuhan memberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan umur panjang, berikan berkat yang melimpah untuk setiap pekerjaan dan usaha-usaha yang mereka lakukan, sehingga melalui mereka Tuhan kami bisa diberkati. Kami berdoa untuk Komisi Remaja Tuhan dengan seluruh pelayanannya, mulai dari pembina sampai pengurus dan anggota-anggota. Tuhan memberkati kami sehingga pelayanan kami semakin memuliakan nama-Mu Bapa. Kami berdoa serahkan kehidupan kami untuk Tuhan, kiranya kami selalu diberkati dan kami selalu mendapat sukacita dalam tangan Tuhan. Bapa, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami, inilah permohonan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kebaktian remaja kita hari ini, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin.